Oke, selamat malam Sobat Binar semuanya. Mungkin malam hari ini akan sedikit berbeda gitu ya dengan live pada biasanya, karena bisa dibilang mungkin malam hari ini ada segmen spesial untuk ngebahas terkait peer counselor gitu. Jadi di sini nantinya kita akan sharing-sharing terkait apa sih peer counselor atau teman konselor sebaya itu gitu. Halo untuk sobat benar yang baru join. Oke, oh iya sebelumnya kenalin saya Sofia. Di sini juga merupakan salah satu berkonselor di Berbinar. Jadi mungkin nanti kita akan bisa dibilang saya akan sharing-sharing terkait pengalaman saya sebagai berkonselor selama ini seperti apa gitu. Untuk selama 30 menit ke depan di malam hari ini. Oke, halo selamat malam untuk Sobat Binar yang baru join. Oke, halo Shiva. Nah, jadi kita sharing-sharing aja ya malam hari ini Shiva. Terkait berkonselor itu seperti apa dan apa aja yang harus diperhatikan mungkin gitu. Atau nanti dari Sobat Binar ada yang mau bertanya atau sharing-sharing pengalamannya juga, mungkin di sini ada Sobat Binar yang pernah jadi berkonselor juga gitu. Oke, jadi mungkin dari Sobat Binar sekalian pernah dengar gitu ya, apa sih itu oke, boleh nanti kita saya sedikit cerita terkait pengalaman ya. Tapi di sini saya mau kasih informasi dulu. Mungkin dari Sobat Binar ada yang pernah dengar gitu apa itu peer counselor, tapi juga belum tahu sepenuhnya maksud dari peer counselor ini seperti apa, atau mungkin ada yang justru udah tahu gitu ya. Jadi untuk peer counselor sendiri itu bisa dibilang berbeda ya dengan psikolog. Jadi peer counselor itu merupakan orang yang sudah pernah dilatih dan sudah dilatih sebelumnya oleh psikolog yang memiliki surat izin praktik gitu, dan umumnya peer counselor ini akan melayani klien atau teman ngobrol itu yang sebaya atau seumuran gitu, makanya namanya peer counselor atau konselor sebaya gitu. Jadi emang biasanya mungkin rentang umurnya 20-an gitu atau maksimal 30-an yang sebaya gitu. Oke, mungkin kita bahas terkait pengalaman aku dulu ya sebagai berkonselor dari Shiva. Jadi kalau untuk pengalaman sendiri sebenarnya cukup aku cukup bersyukur juga aku pernah berpengalaman sebagai berkonselor dan sangat banyak ilmu-ilmu baru yang aku dapetin gitu, dan sudut pandang baru dari orang-orang baru yang aku temui. Juga kan kalau misalnya kita sebagai perkonselor gitu yang melayani klien, kita tuh kan sebelumnya nggak pernah tahu dan nggak pernah ketemu dengan klien-klien yang yang sharing ceritanya ini seperti apa gitu. Jadi kita tuh pasti akan ada aja hal baru atau pengetahuan baru dan pandangan baru gitu yang kita peroleh pada saat proses konseling itu. Dan mungkin untuk awal-awal bisa dibilang akan sangat menegangkan dan cukup menakutkan gitu ya, bisa dibilang, karena apalagi kalau misalnya baru pertama gitu, takut salah ngomong atau ada takut ekspektasi dari kliennya seperti apa yang nggak bisa kita beri gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu saat proses, kalau menurut saya pribadi enjoy aja gitu sih, karena mungkin juga apalagi terlebih kita sebagai orang-orang yang seneng gitu dengar curhatan orang, seneng bantu orang gitu, seneng sharing, seneng bantu dia keluar dari permasalahannya gitu kalau untuk pengalaman aku. Lalu ada Hana, menguras energi banget, mungkin bisa dibilang iya, tapi kalau menurut saya pribadi apapun kerjaan atau perlakuan kita pasti ada aja sih yang nggak hanya berkonselor gitu, maksudnya di sini nggak hanya berkonselor yang menguras energi gitu. Pekerjaan apapun itu pasti nantinya akan menguras energi, tapi kalau untuk berkonselor sendiri, kalau emang pada dasarnya dan pada awalnya
kita senang ngejalaninya, menurut saya apa ya, enjoy aja gitu sih ngejalaninnya. Kalau untuk nguras energinya sih mungkin ada beberapa ya. Kalau misalnya mungkin dalam 1 minggu atau dalam 1 hari menangani klien atau ketemu orang lain yang kita nggak tahu nih permasalahannya apa, pandangannya gimana, kan manusia tuh sangat kompleks gitu ya. Ada aja hal ajaib yang baru kita temuin gitu. Mungkin di situ sih, tapi untuk jenuh dan hal lain yang buat menurut saya kapok gitu itu enggak sih gitu sejauh ini. Malah saya sangat enjoy dan seneng gitu ngejalani sebagai perkonselor ini gitu. Hana, mungkin dari teman-teman sobat binar di sini juga ada yang mau sharing-sharing terkait atau mau tanya-tanya terkait perkonselor seperti apa gitu. Sebentar aku sambil baca-baca. Aduh. Tetap membutuhkan psikolog gak sih? Ini pastinya gak sih? Maksudnya psikolog sendiri pun pasti tetap butuh. Seenggaknya tetap butuh orang lain untuk apa ya? Untuk dia sekedar mengeluarkan unek-unek atau keluh kesahnya sehari-hari gitu. Mungkin sama halnya dengan dokter juga manusia dan dokter juga butuh dokter gitu untuk mengobati dirinya. Kalau menurut saya pribadi tetap butuh, tapi mungkin nggak harus psikolog juga. Tapi mungkin ada beberapa kondisi di mana kita akan membutuhkan itu. Kalau emang ya balik lagi sih sebenarnya tergantung situasi dan kondisi kesejahteraan kitanya juga ya. Dan apa ya, kita juga sebagai perkonselor tetap harus mementingkan kesejahteraan diri kita juga kan utamanya. Maksudnya untuk membantu orang lain kita juga harus sejahtera gitu supaya orang lain yang harapannya bisa dapat bantuan dari kita ini juga menerima energi positif dan harapannya juga bisa sejahtera kayak kita gitu dan aware sama kesejahteraan mentalnya masing-masing gitu. Jadi kalau Hana menurut saya sih lebih ke seenggaknya butuh partner lain untuk sharing sih, untuk coba untuk bercerita gitu. Kalau untuk psikolognya bisa dibilang tergantung balik lagi ke situasi dan kondisinya gitu seperti apa. Oke, selama jadi perkonselor pernah menghadapi klien yang sampai nangis gitu nggak kak? Sampai saat ini pernah ada beberapa klien yang dia sampai nangis, ada juga yang dia mencoba menahan nangisnya gitu, kayak mungkin dia masih dia ingin cerita, di satu sisi juga dia nggak tahan dan nggak kuat gitu ya, jadi dia coba nahan-nahan, coba ngontrol emosinya, karena juga kita punya waktu tertentu gitu ya untuk pada saat sesi itu, jadi mungkin dia berharap bahwa dia bisa memanfaatkan waktunya itu meskipun emosinya lagi unstable gitu ya. Kalau kayak menghadapi klien yang nangis kayak gitu sih, kita sebisa mungkin untuk biarin dulu dia ngeluapin emosinya, biarin dulu dia tenang gitu. Karena juga kita di sini kan untuk mendampingi dia, mendengarkan apa yang ingin dia sampaikan gitu. Jadi kita harus ngutamain kenyamanan dan keamanan dia juga supaya dia bisa lebih enjoy gitu, sharing hal-hal yang mungkin akan membantu kita memperoleh informasi yang kita butuhkan ke depannya gitu. Jadi untuk kurang lebih mungkin gitu ya, kita jangan panik juga gitu loh maksudnya di sini. Mungkin pertama kali ya, mungkin sedikit sharing, saya pertama kali menjadi perkonselor itu langsung dihadapkan dengan klien yang kurang bisa mengontrol emosinya. Di satu sisi mungkin kita akan ada sih muncul perasaan panik gitu, dan gimana ya, bingung gitu nge-handle-nya. Tapi kita balik lagi untuk ingat sama tujuan awal kita adalah bantu si klien atau teman partner ngobrol kita ini bisa ngerasa nyaman dan aman gitu untuk mengeluarkan dan menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan gitu. Jadi sebisa mungkin kita juga punya pertahanan diri yang kuat gitu. Makanya tadi aku sebelumnya pernah saya sampaikan juga,
kita harus sejahtera dulu sebelum menangani dan membantu orang untuk sejahtera gitu. Terus sambil baca-baca komen, halo sobat binar yang baru join. Nah, kalau pernah cara nangannya itu tadi sih, mungkin saya wajar juga sih kita akan panik dan bingung gitu awalnya harus apa menghadapi klien atau orang, bahkan kita maksudnya di situ juga posisinya kita nggak tahu dia siapa dan kita nggak tahu juga apakah orang tersebut nangis karena kita atau karena ceritanya gitu kan. Pasti ada kepanikan dan itu wajar, tapi balik lagi ingat tujuan utama kita adalah untuk ngebantu dia. Jadi kita harus punya pertahanan diri yang cukup kuat dan cukup baik sih gitu. Nah, mungkin saya di sini mau sharing juga ya. Jadi selain tadi kan udah pengalaman yang pernah terjadi gitu ya. Jadi biasanya juga untuk menghindari hal-hal yang mungkin nggak bisa kita kontrol gitu kan, kita nggak tahu ya, mungkin kita udah merencanakan sebelum melakukan sesi gitu, sebelum kita ketemu klien atau ketemu orang yang mau kita dengerin curhatannya, kan kita udah punya rencana dulu gitu. Tapi pada saat proses sesi pasti enggak menutup kemungkinan juga untuk terjadi hal-hal di luar dari yang kita rencanakan gitu. Nah, jadi biasanya saya tuh menanamkan 3 skill atau 3 poin utama yang harus diperhatikan pada saat melakukan sesi atau sebagai perkonselor gitu ya. Mungkin ini skill-skill ini juga di luar dari 3 ini ada banyak lagi yang lain skill-skillnya yang perlu diperhatikan sebagai psikolog ataupun konselor gitu. Tapi untuk saat ini saya selalu menanamkan 3 poin utama ini dulu. Yang pertama adalah empathy, yang kedua adalah active listening, dan yang ketiga adalah attending behavior. Nah, kalau misalnya kita dari awal udah menerapkan dan menguatkan 3 skill atau 3 poin ini, insya Allah dan harapannya nanti kita bisa stable juga, kita bisa lebih stable dan kita bisa lebih straight pada poin dan tujuan kita pada awalnya gitu. Kayak mungkin sobat binar di sini paham ya seberapa krusial dan berpengaruhnya empati orang lain yang diberikan kepada kita, dan seberapa butuhnya kita terhadap empati yang orang lain berikan gitu ya. Lalu untuk tadi active listening, saya sempat mention juga. Jadi di sini tuh kita bisa dibilang kayak namanya aja udah active listening gitu. Kita mendengarkan sebaik mungkin gitu apa yang dia sampaikan, nggak menghakimi dia, nggak menghakimi orang tersebut, memperhatikan apapun yang dia sampaikan. Lalu juga kita presence kita tuh ada gitu pada saat mereka menyampaikan apapun yang ingin mereka sampaikan gitu. Karena kan kita juga nggak tahu atau perasaan tiap orang gitu. Mungkin aja orang-orang yang ingin atau membutuhkan konselor dan curhat sama kita ini tuh sebelumnya punya pengalaman buruk gitu terkait curhat gitu. Mungkin mereka pernah dihakimi atau enggak didengarkan gitu. Jadi harapannya di sini kita enggak mengulang kembali pengalaman-pengalaman buruk mereka gitu. Dan semakin menumbuhkan kepercayaan dan rasa aman dari diri mereka untuk sharing ke kita gitu. Lalu tadi yang ketiga saya ada mention attending behavior. Nah, ini mirip-mirip juga sih sama active listening konsepnya. Jadi kayak balik lagi, kita itu beneran ada hadir gitu, presence-nya hadir nyata untuk mendampingi dan mendengarkan apa yang dia sampaikan gitu. Kayak balik lagi tadi, kita nggak menghakimi, kita nggak ngejudge, kita nggak motong pembicaraannya dia, apa yang ingin dia sampaikan gitu. Meskipun mungkin nanti akan ada hal-hal atau sikap, perilaku, perasaan yang menurut kita tuh nggak seharusnya orang ini seperti ini gitu.
Tapi biarin dulu aja dia ngeluarin apapun yang ingin dia sampaikan, dan nanti di akhir atau di ujung cerita, pada saat kita punya kesempatan untuk istilahnya memberi feedback atas apa yang dia sampaikan sebelumnya, mungkin kita bisa berikan di situ gitu sudut pandang kita atau saran-saran yang mungkin sekiranya bisa membantu gitu. Jadi pada saat proses dia bercerita tuh sebisa mungkin kita biarkan dulu dia menyampaikan apapun yang ingin dia sampaikan gitu. Meskipun tadi mungkin kayak ada pertanyaan dari Hana, gimana kalau dianya nangis atau apa yang harus kita lakuin gitu ya. Itu tadi biarin dulu aja dia ngeluarin emosinya, tunggu dia tenang, mungkin sodorkan atau saranin dia buat minum dulu atau tarik nafas atau ngebantu balik lagi mood dia untuk cerita gitu. Jadi sebisa mungkin utamain kenyamanannya dia dulu untuk bercerita gitu. Kalau ada hal-hal yang sempat menghambat proses ceritanya itu gitu. Halo Sobat Binar yang baru join, mungkin boleh ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau disampaikan, langsung drop di komen aja. Kita sharing-sharing malam hari ini terkait peer counselor atau konselor sebaya gitu ya. Nah, tadi kan saya sempat mention terkait feedback yang mungkin bisa kita sampaikan di akhir sesi atau di akhir cerita si klien atau partner ngobrol kita ini ya. Dari pengalaman saya juga sedikit sharing, saya juga pada saat mengeluarkan feedback dan memberi feedback ini juga harus memperhatikan beberapa hal gitu. Dan saya selalu menerapkan ini. Biasanya itu tuh pertama adalah validate their feelings gitu. Sebisa mungkin kita ngevalidasiin apapun perasaan yang mereka rasakan atau apapun hal yang mereka sampaikan pada saat proses ini. Ini juga masuk ke dalam enggak menghakimi atau enggak ngejudge perasaan mereka gitu ya. Jadi apapun perasaannya tetap harus kita validasiin gitu. Karena kita juga sebagai manusia yang sangat kompleks ini, kita tahu bahwasanya nggak bisa menyamaratakan pandangan dan perasaan setiap orang gitu. Karena manusia itu lagi-lagi kompleks. Kita nggak tahu nih, bahkan kita nggak tahu perasaan orang tua kita seperti apa sekarang, apakah sama dengan kita gitu. Jadi kalau ada perasaan-perasaan yang mungkin nggak pernah kita alami dan rasakan sebelumnya gitu, tetap harus divalidasiin lah utamanya. Karena kita juga nggak tahu nih background sebelumnya mereka, apakah mereka pernah juga nggak divalidasiin perasaannya gitu. Itu kan merupakan hal yang kurang baik dan bisa kita aja nih misalnya cerita suatu hal, terus cerita kita atau perasaan kita yang kita sampaikan itu dihakimi gitu, nggak dibenarkan gitu, nggak divalidasiin. Dan dengan caranya juga dengan cara yang kurang baik, kita kan ngebuat diri kita semakin down, terus bisa jadi self esteem kita atau perasaan berharga diri kita terhadap diri kita sendiri itu bisa turun gitu. Itu nantinya akan berdampak lanjut, bisa jadi nggak menutup kemungkinan mental kita yang makin nggak baik gitu ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi biasanya tetap harus mementingkan pada saat memberikan feedback, kita tetap harus mementingkan validasi perasaan. Terus yang kedua adalah appreciate. Saya juga selalu menanamkan praising atau appreciate atau afirmasi positif, kata-kata positif gitu ke klien ataupun teman ngobrol kita tadi gitu. Kayak hal kecil apapun yang sedang mereka lakukan ataupun akan mereka lakukan dan pernah mereka lakukan, tetap kita bantu mereka remind untuk harus mengapresiasi hal tersebut gitu. Kita sebagai manusia pasti berprogres, apalagi kalau kita berprogres gitu. Sekecil apapun progres harus diapresiasi gitu dan di-praising. Jangan lupa untuk mengapresiasi diri gitu. Kalau
poin-poin yang biasa saya terapkan pada saat pemberian feedback atau saran atau tanggapan dari apa yang mereka sampaikan. Kak, pernah nggak sih ngadepin klien yang sudah benar-benar emang di luar kendali kakak? Oke, kalau di luar kendali, mungkin awalnya. Jadi awalnya saya mengira bahwasanya kayaknya bukan potensi saya untuk menghandle klien tersebut gitu ya. Karena sebelum melakukan sesi kan biasanya kita ada sedikit, kurang lebih sedikit informasi yang kita peroleh, kita dapat untuk bantu kita pada saat proses konseling nanti, meskipun nanti akan kita perluas lagi dengan tanya-tanya gitu ya. Awalnya saya mengira bahwasanya ini di luar kendali saya gitu. Tapi pada saat dijalani prosesnya, pada saat coba dikulik, coba digali lebih dalam gitu. Mungkin bisa dibilang kita bisa bantu sesuai dengan apa yang dia butuhkan gitu. Karena kadang mereka punya tujuan masing-masing gitu kan ya untuk melakukan sesi ini. Mereka melakukan sesi ini untuk apa gitu. Mereka punya tujuannya. Nah, jadi pada saat proses itu saya kembali merujuk pada tujuan awal mereka itu apa. Dan ternyata sejauh ini tujuan mereka melakukan sesi ini alhamdulillahnya masih bisa saya